Halo teman-teman, selamat datang di channel Bucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 18. Ayah terus mengemudikan sepeda motornya dengan kecepatan sedang. Dia menatap lurus ke depan dengan tatapan kosongnya. Bayangan tatapan Alisa yang penuh kebencian terus terbayang di dalam pikirannya. Apakah dia ayah yang sangat jahat sehingga putrinya sendiri tidak ingin melihatnya? Jangankan memaafkan, menatapnya saja rasanya Alisa tidak mau lagi. Apalagi jika sampai Alisa tahu jika kecelakaan yang menimpa ibunya sampai meninggal adalah ulah ayah. Maka, sudah tidak bisa dibayangkan lagi bagaimana kebencian Alisa kepada ayahnya itu. Sekarang saja Alisa terlihat sangat membenci ayah, bahkan dia tidak peduli sedikitpun walaupun ayah sedang terluka. Ayah tidak tahu lagi bagaimana caranya untuk menebus semua kesalahannya kepada Alisa dan ibunya. Maafkan ayah, nak, maafkan ayah. Batin ayah menitikkan air matanya sambil terus mengemudikan sepeda motornya. Saat sedang fokus mengemudikan sepeda motornya, tiba-tiba ayah melihat segerombolan pria yang terlihat sangat menyeramkan berdiri di depannya. Melihat itu, ayah langsung menghentikan sepeda motornya dan menatap para gerombolan itu dengan ketakutan. "Hai Bapak Tua, akhirnya kita bertemu lagi," ucap ketua gang motor Dark menatap ayah dengan tatapan meremehkan. "Maaf, saya hanya ingin lewat. Tolong berikan saya jalan," ucap ayah sambil menahan sakit pada tangannya yang terus mengeluarkan darah. "Ho, mau lewat ya? Silahkan," ucap pria itu tersenyum sini lalu menyuruh para anak buahnya untuk memberi jalan kepada ayah. Melihat para berandal itu telah memberikan jalan untuknya, ayah langsung melajukan sepeda motornya melewati para berandal itu. Melihat ayah sedang melewatinya, ketua geng motor itu langsung memasukkan kayu yang ada di tangannya ke jari-jari sepeda motor ayah. Brak! Ayah langsung jatuh terpelanting ke aspal dan merintih kesakitan. Bukannya menolong para berandalan itu malah menertawakannya seperti sebuah lelucon yang sedang mereka mainkan. Ha, dapat kodok berapa, Pak? Tanya para berandal itu sambil tertawa menatap kesengsaraan ayah. Melihat kelakuan para berandal itu, ayah langsung mengingat Alisa kecilnya dulu. Di mana dia sering disakiti dan dijadikan sebagai tempat pelampiasan amarah oleh Tini di depan matanya. Akan tetapi dia sama sekali tidak ada niat untuk menolong putri kecilnya itu. Dia malah menyaksikan penderitaan putrinya sendiri tanpa ada belas kasihan sedikitpun. Dan sekarang apa yang terjadi pada putrinya kini berbalik kepadanya. Dia diperlakukan layaknya seperti binatang. Bahkan binatang juga tidak pantas diperlakukan seperti itu. "Sudah jangan cengeng loh, sudah bawa tanah tapi masih saja cengeng," ucap ketua geng motor itu menarik kerah baju ayah bahkan dia tidak peduli sama sekalinya dengan keadaan ayah yang sedang terluka. "Bawa dia ke markas sekarang. Setelah puas bermain-main dengannya kita akan bermain-main dengan putrinya yang cantik itu," ucap kepadal geng motor itu tertawa. "Apa? Jangan sampai kalian menyakiti putriku. Atau kalian akan tahu akibatnya," ucap ayah menatap para berandal itu dengan tatapan penuh amarah. "Buk, akibat apa? Ha!" teriak kepala geng motor itu melayangkan tinjunya ke wajah ayah. Dengan sekali pukulan tubuh ayah langsung jatuh ambruk ke tanah dengan sudut bibirnya yang terkoyak dan mengeluarkan darah. Dia menatap pria yang tidak punya hati itu dengan tatapan penuh amarah. Dulu memang ayah tidak peduli dengan kehidupan Alisa, akan tetapi sekarang tidak akan lagi. Dia akan melindunginya putrinya walaupun harus mengorbankan hidupnya. "Jika sekali kau menyentuh tubuh putriku, aku yakin Axele tidak akan pernah memaafkanmu. Dia akan mencarimu sampai ke ujung dunia," ucap ayah menatap tajam pria itu tanpa ada belas kasihan sedikitpun. "Baiklah, kita lihat saja nanti," ucap pria itu mencengkam wajah ayah sambil tersenyum sinis. "Bawa pria tua ini, aku yakin kita akan bisa mendapatkan kesenangan kita dengan menggunakan dirinya. Karena seorang ayah adalah cinta pertama putrinya. Maka, aku yakin Alisa akan datang sendiri kepada kita untuk menolong ayahnya tercinta," ucap pria itu tersenyum sinis lalu naik ke atas motornya. "Baik, bos," ucap para anak buahnya lalu menyeret tubuh ayah menuju mobil mereka. Ayah hanya bisa diam dan pasrah akan hidupnya. Bukannya karena takut dengan para berandal itu, akan tetapi ucapan ketua geng motor itu yang sangat menusuk hatinya. Seorang ayah adalah cinta pertama untuk putrinya. Akan tetapi tidak untuk dirinya. Bahkan dia merasa tidak pantas menyandang status sebagai ayah untuk Alisa.
Para berandal itu membawa Ayah ke markas mereka. Sesampainya di markas Ayah langsung ditempatkan di sebuah ruangan yang hanya disinari cahaya yang remang-remang. Ayah dikurung di ruangan itu seorang diri dengan kedinginan. Ayah hanya duduk meringkuk di sudut ruangan itu dengan pikiran kosong. Dia berharap Axele bisa melindungi Alisa dari kejahatan para berandal itu. Dia terlalu sibuk dengan pikirannya sehingga dia melupakan rasa sakit akibat luka-luka yang ada di tubuhnya. Saat ini tidak ada yang dia cemaskan selain keadaan putri semata wayangnya. Ya Tuhan, aku mohon lindungilah putriku dimanapun dia berada. Lindungilah dia sebagaimana kau melindungi ciptaanmu yang lainnya. Aku akan menebus semua kesalahanku. Bahkan aku rela memberikan nyawaku asalkan putriku bisa memaafkanku dan bisa mendapatkan kebahagiaannya yang seutuhnya. Batin Ayah meneteskan air matanya sambil menatap langit-langit ruangan itu. Mika menatap aneh Alisa yang terus diam termenung selama jam pelajaran berlangsung. Tidak biasanya sahabatnya itu seperti itu, terlebih lagi melihat sikap Axele yang tidak seperti biasanya kepada Alisa. Sehingga membuat Mika menjadi bingung sendiri akan sikap pasangan suami istri itu. Dia berpikir apakah sahabatnya itu sedang ada masalah dengan Axele. Memang rumah tangga itu tidak pernah jauh dari yang namanya masalah. Akan tetapi, yang Mika bingungkan kenapa tiba-tiba masalah itu muncul di saat keadaan Alisa yang sedang hamil muda seperti ini. Karena tidak mau berburuk sangka, akhirnya Mika memilih untuk bertanya kepada Alisa. Mungkin dengan bercerita kepadanya, Alisa akan merasa sedikit lega. Walaupun belum paham soal rumah tangga, tetapi Mika akan membantu permasalahan sahabatnya ini. Karena memang itu gunanya sebuah persahabatan. Saling mendukung satu sama lain, selalu bersama dalam suka maupun suka. Karena Mika tahu, Alisa tidak akan punya tempat bercerita selain dirinya. Lis, kau kenapa? Aku lihat sepertinya kau sedang banyak pikiran, tanya Mika duduk di samping Alisa. Tidak apa-apa, Mik, aku hanya kurang enak badan saja, ucap Alisa berbohong. Kau sakit, tapi tubuhmu tidak panas, ucap Mika memeriksa suhu tubuh Alisa. Mika langsung membuang napasnya kasar. Dia tahu jika Alisa sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Memang mereka belum lama kenal, akan tetapi Mika tahu persis bagaimana sifat sahabatnya itu. Jadi, Alisa tidak akan bisa menyembunyikan apapun darinya. Aku tahu, kau sedang banyak pikiran, kan? Ayo ceritakan kepadaku. Mana tahu aku bisa mencari solusi dari masalahmu, ucap Mika tersenyum sambil menggenggam tangan Alisa. Walaupun selalu bersikap heboh dan cerewet, akan tetapi Mika memiliki pemikiran yang sangat dewasa. Itulah sebabnya kenapa Alisa langsung bisa akrab dengannya. Bukan hanya bisa menjadi sahabat, akan tetapi Mika bisa menjadi kakak yang selalu memberikan kasih sayangnya kepada Alisa. Alisa hanya bisa menarik napasnya pelan sambil menatap lekat Mika. Memang dia sekarang sedang membutuhkan tempat untuk bercerita. Memang dia bisa bercerita kepada Axele suaminya, akan tetapi dia tidak mau menambah beban pikiran Axele. Sudah cukup Axele harus bekerja mati-matian untuk membahagiakannya. Dia tidak mau membuat Axele juga ikut kepikiran dengan masalahnya dengan ayah. Aku tadi bertemu dengan ayah. Dia jatuh tepat di depan mobil kami, ucap Alisa menunduk sambil meneteskan air matanya. Lalu, apa kau menolongnya? Tanya Mika menatap lekat Alisa. Axele yang menolongnya, ucap Alisa menunduk. Jujur dia memang masih sangat kecewa dengan sikap ayah selama ini. Ingin sekali dia memaafkan ayah dan melupakan semua perbuatan ayah kepadanya. Karena bagaimanapun dia adalah ayah kandungnya. Namun, dia juga hanyalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari rasa amarah dan dendam. Melupakan semua perbuatan ayah kepadanya tidaklah mudah untuknya. Karena semua perbuatan ayah telah tersimpan dengan jelas di memorinya. Bahkan telah meninggalkan luka yang teramat dalam pada hatinya. Mika hanya bisa membuang napasnya kasar. Dia tahu bagaimana perasaan Alisa saat ini. Bahkan sebagai seorang sahabat, Mika juga merasa sangat geram kepada ayah. Ayah yang seharusnya menjadi pelindung untuk putrinya, malah menjadi pencipta penderitaan untuk putrinya sendiri. Memiliki ayah seorang pecundang memang menciptakan luka yang teramat dalam pada hidup Alisa. Kau kasih marah kepada ayahmu? Tanya Mika menatap lekat mata Alisa. Mendengar pertanyaan Mika, Alisa hanya bisa menunduk sambil menganggukkan kepalanya pelan. Melihat itu, Mika langsung memeluk sahabatnya itu dan mencoba untuk berbicara baik-baik dengannya. Dia berharap Alisa akan mau mendengarkan ucapannya dan bisa memaafkan ayah. Walaupun Alisa belum bisa memaafkan ayah,
tetapi setidaknya Alisa harus tahu baktinya sebagai anak. Aku tahu kau masih marah kepada ayahmu, tapi tidak sepantasnya kau membiarkan ayah terluka di depan matamu. Bukan hanya ayah, bahkan kita juga harus menolong setiap orang yang terluka di depan kita. Walaupun itu seekor binatang, kau boleh marah, kau boleh membenci ayahmu, tapi jangan biarkan amarahmu membutakan hati nuranimu, ucap Mika menyadarkan Alisa. Alisa hanya diam menunduk mendengar ucapan Mika. Memang tidak sepantasnya dia bersikap seperti tadi kepada ayah. Apalagi melihat kondisi ayah yang sedang terluka. Memang amarahnya sudah menguasai dirinya, sehingga dia menjadi kehilangan jati dirinya sendiri. Sayang, kau sudah makan? Tanya Axele masuk ke kelas Alisa diikuti oleh ketiga sahabatnya. Melihat kedatangan para pangeran kampus itu, para mahasiswi yang ada di sana langsung menatap kagum ciptaan Allah yang maha sempurna itu. Bukan hanya para mahasiswi, bahkan Mika langsung melupakan masalah Alisa dan langsung menghampiri Birma. Hai, Kak, ucap Mika merangkul mesra lengan Birma sambil menatap ketampanan Birma dengan penuh kekaguman. Birma hanya bisa tersenyum kecil dan pasrah dengan kehidupannya. Karena bagaimanapun dia menghindar, Mika akan terus menempel kepadanya. Awalnya dia memang risih dengan melakukan Mika, tetapi lama-kelamaan dia merindukan sikap Mika yang selalu heboh ketika berada di dekatnya. Belum, ucap Alisa berusaha menutupi kesedihannya. Ayo kita makan di kantin. Jangan sampai bayi kita merengek meminta makan terlebih dulu, bisik Axele sambil mengelus perut Alisa. Apa kau mau digendong? Tanya Axele bersiap untuk menggendong Alisa. Aku masih bisa berjalan, jadi kau tidak perlu terlalu posesif seperti ini. Oce Alisa merasa tidak nyaman dengan sikap Axele yang terlalu posesif terhadap kandungannya. Axele dan Alisa makan di kantin bersama para sahabat mereka. Akan tetapi Axele lebih memilih untuk mengumbar keromantisannya dengan menyuapi Alisa dengan begitu mesranya. Seakan kantin itu adalah milik mereka berdua, sedangkan yang lainnya hanya patung banginya. Melihat kelakuan Axele, ketiga sahabatnya itu hanya bisa menatapnya kesal. Jujur saja sebagai jomblo mereka merasa sedang dikacangin oleh Axele. Beda dengan Mika, yang hanya bisa memanyunkan bibirnya kesal melihat Birma yang tidak peka. Sangat berbeda dengan Axele yang selalu bersikap romantis kepada Alisa, Birma malah selalu mengacuhkannya dan menganggapnya seperti patung bergerak. Apa kalian tidak puas bermesraan di rumah? Sampai-sampai di kantin juga harus mengumbar kemesraan, ucap Pran ketus. Iri, bilang bos, ucap Axele terkekeh kecil tanpa merasa dosa sedikit pun. Sayang, kau tidak boleh seperti itu, ucap Alisa menatap kesal Axele. Maaf, sayang, ucap Axele terkekeh kecil lalu kembali menyantap makanannya. Melihat kelakuan suaminya itu, Alisa hanya bisa mengeleng kecil. Kelakuan suaminya itu memang selalu membuatnya ingin menjewer telinganya. Namun, tiba-tiba dia melihat ponselnya yang berbunyi. Alisa langsung mengerutkan keningnya bingung ketika melihat nomor yang tidak dikenal mengirimkan sebuah video kepadanya. Tidak mau berpikir panjang, Alisa langsung membuka pesan itu dan melihat video yang dikirimkan orang yang tidak dikenal itu. Brak! Tubuh Alisa langsung terasa lemas, air matanya bercucuran deras. Bahkan tangannya bergetar dengan sangat hebat, sehingga ponsel yang dia pegang langsung terjatuh ke lantai. Melihat itu, Axele langsung menatap Alisa dengan penuh kebingungan. Bukan hanya Axele, Birma dan yang lainnya juga langsung menghentikan makan mereka dan berdiri mendekati Alisa. Sayang, kau kenapa? Tanya Axele langsung memeluk Alisa. Pran dengan cepat mengambil ponsel Alisa dan melihat apa penyebab Alisa bisa tiba-tiba seperti itu. Dia membuka ponsel Alisa dan melihat video seorang pria parubaya yang sedang dipukuli oleh sekelompok pria. Tubuh pria tua itu nampak sangat lemah, bahkan darah segar keluaran dari beberapa bagian tubuhnya. Wajahnya nampak babak belur karena pukulan yang diberikan sekelompok pria itu. Bahkan di bawah video itu tertulis dengan jelas, "Datanglah kepadaku, serahkan tubuhmu maka ayahmu akan bebas. Jika tidak setelah ayahmu, suamimu akan mendapatkan hal yang sama." Ayah, teriak Alisa menangis histeris memeluk Alisa. Hati putri mana yang tidak hancur ketika melihat ayahnya diperlakukan seperti binatang. Bahkan seekor binatang pun tidak pantas diperlakukan seperti itu. Memang dia sangat membenci ayah, tetapi tidak bisa dipungkiri hatinya juga sangat hancur setelah mengetahui ayahnya disiksa seperti itu. Ada apa, sayang?
Tanya Axele kebingungan sambil berusaha memeluk Alisa. "Sel, coba kau lihat ini," ucap Pran memberikan ponsel Alisa kepada Axele. Melihat pesan yang dikirim kepada Alisa, Axele langsung mengepalkan tangannya geram. Tentu saja dia dapat mengetahui dalang di balik itu semua. Akan tetapi, dia merasa bingung kenapa mereka tahu jika pria itu adalah ayah mertuanya. Axele tidak akan tinggal diam, dia akan memberi pelajaran yang setimpal kepada orang yang telah berani mengusik kehidupannya. Dia tidak akan tinggal diam melihat mertunya diperlakukan seperti itu. Apalagi melihat pesan yang tertulis di bawah video itu, rasanya Axele ingin mencabik-cabik pengirim pesan itu saat itu juga. "Ayo kita pulang," ucap Axele langsung membawa Alisa ke dalam gendongannya. Dia berjalan keluar dari kampus sambil menggendong Alisa. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan dan dipenuhi dengan amarah. Melihat raut wajah Axele yang sangat menyeramkan, semua orang yang mereka lewati hanya diam tidak berkutik. Bukan hanya mahasiswa, akan tetapi para dosen juga tidak berani menegur Axele. Namun, terlihat seorang wanita yang malah tersenyum sinis melihat keadaan Axele. Melihat Axele yang sedang sangat marah dan Alisa yang seperti orang ketakuan di dalam gendongannya, Indah dapat menebak jika Axele dan Alisa sedang mendapat masalah. Tentu saja dia merasa sangat senang melihat itu, karena sebelum dia bertindak pun sepertinya Axele sudah mendapatkan masalah yang begitu besar. "Aku memang tidak tahu apa masalahmu, tapi jujur aku merasa sangat senang melihatnya. Lihat saja, kau akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi setelah ini," ucap Indah tersenyum sinis sambil menatap Axele dan Alisa dengan tatapan penuh kebencian. "Bukan sahabatku yang akan mendapatkan masalah setelah ini, tapi dirimu," ucap Mika dengan berani sambil menatap tajam wanita yang paling menjijikkan di depannya. Mendengar ucapan Mika, Indah langsung menatap Mika dan Birma yang sedang berdiri di sampingnya. Awalnya Mika dan Birma ingin meminta izin kepada dosen yang akan mengajar mereka setelah ini. Namun, secara sengaja mereka melihat Indah yang menatap sahabat mereka dengan tatapan penuh kebencian. Tentu saja mereka tidak terima dengan tatapan Indah kepada sahabat mereka. Apalagi mendengar ucapan Indah yang sangat menjijikkan itu. Jika bukan memikirkan dia adalah dosen mereka, sudah dipastikan Mika akan merobek mulutnya itu. "Kau," ucap Indah menatap tajam Mika. "Apa, kau mau menantangku? Apa kau mau semua orang tahu jika dirimu adalah seorang pelakor yang telah menghancurkan keluarga mahasiswanya sendiri?" ucap Mika tersenyum sinis sambil menatap tajam Indah. Mendengar ancaman Mika, Indah hanya bisa diam berkutik. Dia mengepalkan tangannya geram sambil menatap Mika dengan tatapan penuh amarah. Ingin sekali rasanya dia menyompel mulut Mika, tetapi dia mengingat jika ini adalah kampus. Jadi dia tidak boleh merusak nama baiknya sebagai dosen di sini. "Kau ingatnya wanita iblis, jika kau berani macam-macam kepada sahabat kami, maka kau akan berurusan dengan kami juga," ucap Mika membalas tatapan tajam Indah. "Jadi wanita kau murahan banget, sih. Rela jadi pelakor hanya demi uang. Aku punya tuh satu kambing bandot, apa kau mau melayaninya? Aku akan memberikan tips yang sangat besar untukmu," ucap Mika tersenyum sinis. Mendengar ucapan Mika, Birma hanya bisa menahan tawanya. Masa iya, Indah yang seorang dosen cantik disuruh melayani kambing bandot? Sedangkan Indah hanya bisa mengepalkan tangannya geram lalu pergi meninggalkan Birma dan Mika dengan penuh kekesalan. Tini dan Niko tertawa puas melihat keadaan ayah yang sedang terluka parah. Dia menatap keadaan ayah tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Melihat kelakuan istri dan anak sambungnya yang tidak punya hati, ayah hanya bisa diam menunduk sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia berharap akan ada mukjizat yang akan datang menolongnya. Namun, untuk saat ini dia tidak mengkhawatirkan dirinya. Bahkan dia sudah ikhlas jika dia harus mati di tangan para pecundang itu. Dia hanya mengkhawatirkan keadaan putrinya, karena dia tahu bagaimana sifat Niko dan juga Tini. Walaupun dia mati pada saat ini, dia tidak akan bisa pergi dengan tenang sebelum kedua manusia iblis itu mendapatkan hukuman atas perbuatan mereka selama ini. Dia yakin Alisa tidak akan bisa hidup dengan tenang sebelum Niko dan Tini mendapatkan hukumannya. Dia terus saja berdoa agar Axele bisa segera memberikan hukuman yang pantas untuk Tini dan para berandal itu, agar Alisa bisa hidup dengan tenang tanpa gangguan dari manusia serakah itu. "Apa kau yakin kita akan mendapatkan gadis cantik itu?" tanya ketua geng motor Drang kepada Niko. "Tentu saja, bukan hanya gadis itu,
Aku yakin musuhmu itu juga akan datang dengan sendirinya untuk menolong pria tua ini. Kau siapkan saja seluruh anak buahmu untuk melawannya nantinya, ucap Nico tersenyum sinis. Tentu saja, aku sudah mengumpulkan seluruh anak buahku dan juga anak buah papa untuk menghajar pria bajingan itu. Lagi pula dia hanya berempat dengan sahabatnya itu. Aku yakin orang-orang tuanya tidak akan peduli dengannya. Jadi kita akan menyingkirkannya dengan sangat mudah, ucap ketua geng motor itu yang memang mengetahui bagaimana hubungan Axele dengan keluarganya. Akan tetapi, dia hanya mengetahui keluarga Axele yang dulu. Dia tidak tahu bagaimana keluarga Axele yang sekarang. Nando dan Askara tidak akan membiarkan Axele bergerak sendiri. Mereka akan selalu berada di belakang Axele dan membantu Axele untuk menyingkirkan semua orang yang telah berani mengusik kehidupannya. Alisa kenapa? Tanya Mirna panik ketika melihat Alisa yang sedang berada di dalam gendongan Axele. Alisa tidak apa-apa, ucap Axele singkat lalu kembali melangkahkan kakinya. Jujur saja dia masih merasa sangat canggung berdekatan, ataupun bersikap akrab kepada Mirna. Karena dia sudah terbiasa hidup tanpa sosok ibu kandungnya itu. Apalagi mengingat setiap ucapan yang keluar dari mulut Mirna, sehingga membuat Axele semakin merasa tidak nyaman ketika berada di dekatnya. Nyonya Alisa kenapa? Dan, tanya Big Ija melihat keadaan Alisa yang sangat kacau. Tidak apa-apa, Big, aku mau pergi. Tolong Bibi jaga Alisa ya, ucap Axele menatap Big Ija dengan tatapan penuh permohonan. Baik, dan, lebih baik Aden bawa saja Nyonya Alisa ke dalam kamar, ucap Big Ija. Axele langsung mengangguk lalu melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Melihat Axele dan Big Ija yang berjalan menuju kamar Axele, Mirna langsung melangkahkan kakinya mengikuti mereka. Mirna tidak mau membuang kesempatan untuk membuktikan jika dirinya telah berubah, dan ingin memperbaiki keluarga mereka agar bisa harmonis kembali. Sesampainya di kamar, Axele langsung membaringkan tubuh Alisa di atas ranjang. Dia membuka sepatu Alisa dan menyelimutinya dengan lembut. Axele menatap lekat wajah Alisa yang terus basah karena air matanya yang terus mengalir. Sebagai seorang anak, Axele tahu apa yang dirasakan Alisa saat ini. Memang ayah bukanlah ayah yang baik untuk Alisa, akan tetapi seburuk-buruk ayah dia tetap ayah kandung Alisa. Sebagian besar darah yang mengalir di tubuhnya adalah darah ayah. Bagaimana keadaan Alisa? Tanya Mika menatap Alisa yang terus menangis di atas ranjangnya. Kau temani Alisa ya, aku akan menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya, ucap Axele mengepalkan tangannya geram. Mendengar ucapan Axele, Mirna langsung bisa menebak jika Alisa sedang mengalami masalah besar. Apalagi mengingat masa lalu Alisa yang sangat menderita dan dikelilingi orang jahat. Sebagai seorang ibu, Mirna dapat merasakan jika putranya akan berada dalam bahaya besar. Kau mau kemana? Tanya Mirna mengenggam erat tangan Axele sambil menatap Axele dengan penuh kekhawatiran. Dek, jantung Axele langsung berdetak kencang ketika tangan Mirna mengenggam tangannya. Bahkan melihat tatapan khawatiran yang terpancar di mata Mirna, membuat darah Axele langsung berdesis dengan kencang. Dia tidak tahu kapan terakhir kalinya dia bersentuhan fisik seperti ini dengan Mirna. Bahkan baru kali ini dia melihat tatapan yang penuh khawatiran yang terpancar dari mata Mirna kepadanya. Bersambung dulu ya teman-teman.